pagelaran tradisional. Ini adalah pagelaran yang punya nilai, yang punya nilai tontonan yang wajib untuk dilihat gitu. Kalau misalnya kita liburan ke New York atau ke Inggris, kita pasti nonton Broadway. Dan anak mau Gen Z, Gen Alpha, Gen Halilintar juga nonton gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua mereka tidak memperkenalkan budaya lewat tontonan ini, aku rasa ini salah orang tuanya gitu. Karena tontonan ini bukan tontonan yang bersifat kedaerahan, tapi ini sudah dikemas sangat modern. Dan tontonan ini adalah bukan tontonan yang murah. Jadi wajib untuk bisa dilihat karena effort dan kemajuan teknologinya dari pagelaran pertama sampai keempat ini nambah terus ya. Dari lightingnya, tatanan panggungnya, dari semuanya lah gitu. Kenapa saya bisa berkomentar karena saya juga sering menggarap sebuah pagelaran. Jadi saya tahu banget bahwa ini bukan pagelaran yang asal-asalan. Kalau dilihat kerumitan, buat saya pekerjaan yang rumit itu yang asyik. Kalau pekerjaan yang mudah, mungkin Bu Sylvie nggak ngundang Ivan Gunawan, gitu kan, ngundang Rudy Taylor atau siapa gitu kan. Karena ini adalah pekerjaan yang rumit, dihadirkanlah nama-nama besar yang ada di industri fashion, gitu. Semakin kalau kita bisa rumit, kenapa kita harus gampang? Karena berbicara tentang fashion, kita harus sedetail-detailnya. Dan tidak ada kain wastra di atas panggung pagelaran ini yang pakai kain bohongan. Jadi nggak ada gitu. Jadi kalau kita pakai songket, ya pakai songket benar, pakai batik, ya pakai batik benar gitu. Jadi memang ada harganya gitu. Makanya kita harus berkolaborasi juga dengan seniman-seniman atau pengrajin-pengrajin daerah. Dan pagelaran ini kan berhari-hari ya, sehari ada 2 pertunjukan ya. Jadi bisa dibayangin, pasti ada keringat, pasti ada bau ketek, pasti ada segala rupa. Jadi bagaimana caranya kita membuat kostum buat para pengisi acara itu dengan bahan-bahan yang nyaman untuk mereka pakai. Dan kita menggunakan teknik-teknik bagaimana caranya bahwa di atas panggung itu baju bisa kelihatan mewah, misalnya tidak terlihat keringat di ketek, paham nggak sih? Di saat rehearsal di Jogja, kita juga para desainer kita dilibatkan, kita diperlihatkan, ditontonkan apakah baju itu benar-benar bisa nyaman di atas panggung atau tidak. Berapa lama sih kita harus ganti baju? Semua itu harus ada. Karena pagelaran ini bukan hanya sekedar busana, tapi aksesorisnya, rambutnya, make up-nya, semua sampai gelang-gelang perintilan, cincin, semua tuh dipakai sama detail gitu. Jadi benar-benar ganti cuma 1 menit. Gimana caranya kita bikin baju yang efisien bisa diganti dalam waktu yang 1 menit gitu. Karena para penyanyi itu kan dia nggak hanya menyanyikan dari satu daerah, tapi dia akan berganti ke babak selanjutnya gitu. Jadi buat saya semakin rumit, semakin susah, tantangannya jadi semakin lebih seru ya Bu ya. Begitu. Teman-teman, saya mohon izin karena saya harus